Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi badanih lahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari aman lingkungannya, kemudian sehat badannya, dan dia memiliki makanan untuk sehari hidupnya, kata Rasulullah SAW, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan telah dikumpulkan seluruh isi dunia ini baginya. Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang 3 macam kenikmatan, yang mana seharusnya ini menjadi sesuatu yang paling kita syukuri. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan nikmat keamanan. Man asbaha aminan fi sirbih, barang siapa yang pada pagi hari kondisinya aman, kondisi lingkungannya aman. Yang kedua, orang yang sehat badannya. Dan yang ketiga, memiliki makanan. Ini adalah kenikmatan inti yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Tentang nikmat yang pertama, yaitu nikmat keamanan, di akhir-akhir ini sering terjadi ya pergolakan-pergolakan dan juga hal-hal yang menyebabkan kurang kondusif tentang keamanan ini. Baik itu dikarenakan demonstrasi-demonstrasi atau dikarenakan hal-hal yang tidak kita inginkan, semuanya kemudian akhirnya terjadi bentrokan dan tertumpah darah seorang muslim dan lain-lain, yang mana hal ini tentunya berakibat buruk ya bagi keamanan lingkungan. Maka bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? Yang pertama, kita katakan bahwa yang seperti ini bukan hal yang baru, sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu atau 1000 tahun lebih yang lalu sudah pernah terjadi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berangkat dari Madinah yang melakukan long march yang sangat-sangat jauh dari Madinah ke Irak, ke Basrah, untuk aksi damai, menuntut keadilan agar orang-orang yang mereka membunuh Utsman ibn Affan diadili oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ketika yang ikut di dalam rombongan ini jumlahnya sangat besar dan orang-orangnya juga beragam backgroundnya, ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu, ada yang jahil, ada yang frontal, ada yang sabar. Akhirnya terjadilah ya gesekan di sana dan terjadi sebuah peperangan, yaitu yang dikenal dalam sejarah Perang Jamal. Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh Aisyah, tidak diinginkan pula oleh Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akan tetapi qaddarallahu ma syaa fa'al. Kita tidak mengkritisi takdir, akan tetapi sebab yang menjadikan pertumpahan darah itu terjadi tidak diridhai oleh kedua belah pihak ya. Kedua-duanya menyesal atas kejadian perang Jamal tersebut. Kemudian yang kedua, pernah terjadi lagi dalam waktu yang tidak lama, yaitu perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah ya, tentara Irak dan tentara Syam, Damaskus. Hal ini juga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah bahkan lebih besar lagi. Kemudian juga terjadinya pemberontakan Ibnul Ash'ath yang terjadi pada tahun 81 Hijriah, di mana kejadian tersebut bahkan didukung oleh 500 orang ulama, 500 orang ulama tabi'in, yang nggak ikut cuma bisa dihitung dengan jari ya, hanya sedikit, cuma sedikit ulama yang nggak ikut, seperti Al Hasan Al Basri nggak ikut, Muhammad bin Sirin nggak ikut, dan yang paling bisa kita jadikan panutan di masa itu adalah Al-Imam Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir rahimahullah. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir menasihati masyarakat agar tidak ikut terjun kepada fitnah yang ditimbulkan oleh Ibnul Ash'ath, yang mana orang ini bukan orang Quraisy, Hajjaj bin Yusuf Quraisy ya, meskipun dia zalim, dia berbuat aniaya, dia membunuh orang, akan tetapi memberontak bukanlah jalan yang benar.
Hasan al-Basri ketika itu menasihati mereka bahwa kezaliman penguasa itu adalah disebabkan dengan kezaliman kita. Maka beliau menasihatkan kepada mereka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah-musibah yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita ini diangkat oleh Allah, bukan dengan membawa pedang, bukan dengan melawan penguasa. Bahkan Hasan al-Basri rahimahullah, dia dituduh oleh orang-orang yang memberontak ini sebagai ulama celana cingkrang yang bisanya ngurusi masalah isbal saja, nggak ngerti urusan jihad, nggak ngerti urusan negara. Muhammad bin Sirin, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, mereka selamat. Kemudian 500 ulama yang ikut perang bersama Ibnul As'ath melawan tentaranya Hajjaj bin Yusuf kalah hanya dalam waktu 1 bulan, dan penyesalan mereka rasakan. Muhammad ibnu Yasar yang dulunya dikenal, sangat terkenal sebelum kejadian ini, setelah kejadian itu redup, namanya tidak lagi didengar. Dan banyak sekali nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah bahwasanya mereka menyesal telah mengikuti ajakan Abdurrahman ibnu Ash'ath untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ini ketidakmauan dan juga nasihat dan juga usaha untuk menenangkan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para tabi'in, bahkan sebelumnya dan sebelumnya para sahabat di barisan pertama mengingatkan Husain agar tidak pergi ke Irak. Abdullah bin Umar mengingatkan, Abdullah bin Abbas mengingatkan. Kemudian juga sahabat Abu Bakrah misalkan, ya, ketika diajak untuk pergi bersama Aisyah, Abu Bakrah mengatakan, wallahi ana enggak mau. Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, Abu Bakrah mengatakan, saya mendengar Rasul SAW, ketika itu Rasul SAW dikabari tentang orang-orang Romawi yang mereka dipimpin oleh seorang wanita, ya, atau orang Persia kalau tidak salah, antara Romawi dan Persia yang dipimpin seorang wanita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yuflihu qaumun walau amrahu imra'atan, tidak akan bahagia, tidak akan beruntung suatu kaum yang mana mereka menjadikan pemimpin mereka adalah seorang wanita. Itu yang pertama, karena yang memimpin adalah wanita, meskipun istrinya Rasul SAW. Yang kedua, Abu Bakrah mengatakan, kalau kalian berikan kepada saya sebuah pedang yang punya mata dan punya mulut, ketika saya gunakan untuk menebas orang, pedang ini bisa mengabarkan kepada saya ini kafir, ini muslim, saya mau ikut perang. Tapi pedang seperti ini nggak ada. Kenapa? Karena ini fitnah. Ya, bentrokan antara kaum muslimin ini tidak diinginkan oleh Rasul SAW, dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW, tidak pernah dicontohkan. Para sahabat yang senior, mereka tahu hal ini dan mereka paham ini bukanlah jihad. Bahkan ketika pertempuran antara pasukannya Ibnul As'as dan juga pasukannya Hajjaj, para ulama juga mengatakan ini bukan jihad yang kami kenal pada masa Rasulullah SAW. Jihad kami melawan orang-orang kufar, bukan orang-orang Islam. Oleh karena itu, para pemirsa, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, menjaga keamanan ini termasuk sesuatu yang sangat penting. Nikmat keamanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ganggu, janganlah kita kotori, janganlah kita nodai dengan perbuatan-perbuatan kita yang bisa menyebabkan ketidakstabilan, ya, keamanan di masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur ketika diberi oleh Allah SWT keamanan, karena ketidakamanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini akan menghambat semua aktivitas kita. Cukuplah kejadian-kejadian yang sudah terjadi masa lampau dan juga yang kita lihat di masa sekarang ini di negara-negara yang konflik, ya, di negara-negara Arab yang sedang konflik, menjadi pelajaran bagi kita. Mereka hidup tidak enak, makan tidak enak, terpisah dengan keluarga. Bahkan yang lebih miris lagi, kita melihat anak-anak kaum muslimin tidak bisa membaca lafaz Allah. Lafaz Allah tidak bisa, karena pendidikan tidak bisa dilaksanakan di sana. Oleh karena itu, kita syukuri nikmat keamanan dan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita meminimalisir sebab-sebab terjadinya kekacauan dan ketidakstabilan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.